Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari yang cerah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di awal-awal dari bulan yang baru, yaitu bulan Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan pertengahan dari bulan November 2023. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita jamaah sekalian di hari Jumat pagi, yang mana kalau dulu ya jamaah sekalian kita membahas kitab yang cukup tebal. Beberapa pertemuan belakangan ini kita mencoba menyampaikan kitab-kitab yang ringkas ya jamaah sekalian. Ya tujuannya biar ya selesai kemudian pindah ke kitab yang lain gitu maksud saya. Insyaallah nanti kalau sudah selesai kitab yang ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa memilih kitab yang lain. Nah, di sini saya coba pilih jamaah sekalian dari salah satu kitab para ulama yang ringkas, yang bermanfaat dan insyaallah penting ya untuk kita semua. Di mana buku ini judulnya judulnya Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat. Nah, judulnya itu gamblang itu ya, sederhana. Pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat. Nah, buku ini ditulis oleh beliau yang mulia, yang terhormat ya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, yang pernah menjadi mufti di kerajaan Saudi Arabia. Beliau seorang ulama besar yang telah wafat meninggalkan kita semua. Beliau wafat di tahun 1420 Hijriah, mengalami kebutaan, ia tidak bisa melihat di usia kurang lebih 17 tahun. Ketika itu ada wabah yang melanda Jazirah Arabia, ya tidak tahu semacam virus atau apa, yang jelas banyak yang tidak bisa melihat, termasuk beliau yang kena sama sekalian. Nah, dari usia 17 sampai wafat ya beliau tidak bisa melihat. Namun Allah membuka hati beliau dan beliau Allah berikan kemudahan ya jazakallahu khairan di dalam thalabul ilmi, sampai di usia ke-27 itu beliau sudah berfatwa ya, di usia 27 tahun sudah berfatwa, termasuk ulama yang sangat dikenal di dunia Islam dan banyak meninggalkan karya-karya ilmiah ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Buku ini beliau maksudkan jamaah sekalian untuk menyampaikan kepada umat itu hal-hal yang penting. Ya, tidak semua beliau sampaikan, tapi sebagian yang penting-penting saja. Ya, buku ini sudah diterjemahkan dan bukunya tipis ya kalau terjemahnya, seperti yang di hadapan saya ini, pelajaran penting untuk seluruh umat. Ya, intinya itu ada akidahnya, ada fikihnya, ada adabnya. Jadi ada akidahnya secara simpel beliau sampaikan, ada fikih, tidak semua fikih, lebih konsen kepada wudu, sholat dan termasuk sholat jenazah, termasuk juga adab-adab. Hal-hal yang sangat-sangat mendasar sekali beliau sampaikan. Nah, kemudian buku ini disyarah oleh beberapa ulama ya, tempo hari kita sampaikan beberapa di antaranya. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu saya di WA salah satu dari jamaah yang hadir di sini, adanya salah satu syarah yang lain ya, yang kita tampilkan di layar ini. Terus saya penasaran syarah tersebut karena memang yang mensyarah seorang yang akrab di telinga kita, yaitu Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah taala. Kemudian saya cari filenya di internet dan alhamdulillah mendapatkan lengkap syarahnya. Lalu saya bandingkan syarah beliau ini dengan syarah yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sepertinya lebih padat ya di syarah beliau ini. Ya, insyaallah kita gunakan syarah beliau Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr yang juga mensyarah kitab yang kita
sampaikan dulu kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, tentang karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Imam Tirmidzi. Ya, Syekh Abdul Razak juga mensyarah dan penjelasannya sangat gamblang, sangat padat tapi menyeluruh gitu ya. Jadi biasanya beliau seperti itu, bahasanya mudah difahami tapi menyeluruh, ya, menyeluruh, padat gitu ya. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada kitab ini. Setelah muqaddimah jemaah sekalian, kita langsung masuk kepada isinya. Ya, meskipun sudah kita bahas ya poin yang pertama dan yang kedua, tapi sayang sekali kalau kita lewatkan syarah dari Syekh Abdul Razak tentang poin yang pertama dan kedua tersebut. Nah, buku ini terbagi menjadi 18 pelajaran gitu ya. Kalau kemarin itu kitab Ad-Durus Ad-Durr Al-Mukhtasarah, ada berapa kemarin? Masih ingat? Yang keistimewaan agama Islam kemarin ada 21 ya, 21 sisi keistimewaan. Nah, kalau di sini dibagi menjadi 18 pelajaran. Ya, jadi nanti kita setelah selesai pelajaran pertama lanjut kepada kedua, ketiga sampai ke 18. Nah, syarah untuk pelajaran pertama ini di halaman yang ke-10 jemaah sekalian. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini yang berwarna merah itu tulisan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, naskah asli kitabnya. Lah yang berwarna hitam itu adalah syarah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perhatikan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, di sini kita tidak megang kitab, tidak apa-apa jemaah sekalian. Saya sengaja memang pakai layar aja, jadi saya sampaikan lalu saya sederhanakan gitu jemaah sekalian. Baik. Ad-Darsul Awwal, ya, pelajaran yang pertama. Beliau mengatakan pelajaran yang pertama Suratul Fatihah wa Qisarus Suwar. Ya, jadi pelajaran yang pertama maksudnya yang penting untuk umat untuk dipelajari, yang pertama yaitu surat Fatihah dan surah-surah yang ringkas. Surah Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar, ya, dari surah Fatihah dan apa yang memungkinkan ya dari surah-surah yang ringkas, dari surah-surah di juz amma. Tepatnya beliau pilih mulai surat yang ke-99, yaitu surah Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ya, berarti kita hitung Az-Zalzalah sampai An-Nas ada berapa jemaah sekalian? 15 surat. Ya, 15 ditambah Fatihah berarti 16 surat. Ini usulan beliau, masukan beliau supaya kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia itu minimalnya ya menguasai 16 surat tadi. Ya, kalau Al-Quran seluruhnya jemaah sekalian ini kan tentu sangat luar biasa ya, luas ya, begitu banyak surah-surahnya. Maka paling tidak untuk keumuman kaum muslimin jangan sampai tidak menguasai 16 surat tadi. Yang pertama Fatihah, yang kedua Az-Zalzalah sampai An-Nas. Nah, dijelaskan dalam syarahnya bahwasannya ya, hadza huwa ad-darsul awal min ad-durusil muhimma li amatil ummah wa huwa fi ta'limihim surah Fatihah. Jadi inilah pelajaran pertama, yaitu tentang pengajaran surah Fatihah dan surah-surah yang ringkas. Ya, kemudian Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala memberikan saran, ya, yaktarih, memberikan saran agar supaya pengajaran terhadap surah-surah yang ringkas itu dari surah Az-Zalzalah sampai An-Nas. Nah, kadar ini, ya, kadar tersebut jamaah sekalian itu sudah cukup kata Syekh Abdul Razak untuk keumuman kaum muslimin untuk menunaikan sholat-sholat mereka yang fardu maupun nafilah. Cukup dengan 16 surat tadi. Misalnya sholat pastinya ada Fatihah di tiap surat. Lalu mau menambah surah yang lain paling tidak bisa menambah dari surah-surah yang ringkas tersebut. Ya. Ini kadar minimalnya jemaah sekalian. Bima fi dzalika qiyamul lail, ya, sampai pun seandainya mereka sholat malam, nah, bisa dengan 16 surat tadi sudah bisa. Ya, jadi supaya tidak dianggap oleh keumuman kaum muslimin ya memahami Quran itu sebuah hal yang tidak mungkin, mustahil dan seterusnya, maka di sini disederhanakan oleh beliau, itu saja sudah cukup ya istilahnya untuk langkah pertama. Langkah pertama bagi keumuman kaum muslimin menguasai Fatihah sama surah-surah yang ringkas tadi. Nah di sini ada kisah jamaah sekalian dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an mengatakan,
ada seseorang itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah orang ini menarik teman-teman. Dia itu baca di waktu sahur, ya, di penghujung malam sebelum waktu subuh, di waktu sahur itu membaca Quran hanya satu surat, yaitu Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas saja, nggak nambah. Ya mungkin yang dihafal itu teman-teman. Lah ketika waktu subuh ada orang itu nyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu orang itu melaporkan, ya melaporkannya itu nggak dijelaskan dialognya di sini. Ya, mungkin kalau bahasa kita ya Rasul dia semalaman itu hanya membaca satu surat, ya di waktu sahur hanya surat apa? Al-Ikhlas yang dibaca. Ya maksudnya bukan Al-Quran surah-surah yang lain, hanya satu surat dan ringkas. Maka ternyata orang itu disampaikan kepadanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran." Ya. Jadi maksudnya beliau itu jangan menganggap remeh, demi zat yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu jamaah sekalian mengimbangi sepertiga Al-Qur'an. Ya, artinya jangan dianggap itu sepele ya. Jadi dia membaca walaupun hanya Al-Ikhlas saja itu sudah mengimbangi sepertiga Al-Qur'an. Nah, sepertiga apanya tidak dijelaskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maknanya mengimbangi sepertiga Al-Qur'an. Insya Allah mudah-mudahan juga pahalanya mengimbangi sepertiga Al-Quran. Jadi kalau memang pahalanya seperti itu, berarti membaca Al-Ikhlas saja sudah seperti membaca 10 juz dari Al-Quran. Ya, tidak berarti tidak membaca surat yang lain ya. Orang baca itu saja sudah seperti sepertiga Al-Quran. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari ya, nomor hadis 5014. Nah, di antara yang menyebabkan Syekh bin Baz rahimahullah taala ya, dan sebelum masuk ke paragraf ini, Al-Ikhlas sendiri masuk di 16 surat tadi. Ya, di bagian akhir ya, di halaman mushaf ada Al-Ikhlas. Wa mimma yusta'nas bihi, ya di antara yang membuat Syekh rahimahullah taala Syekh bin Baz memilih surah-surah dari Az-Zalzalah sampai An-Nas, itu adalah sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Lalu seorang sahabat itu mengatakan, "Aqri'ni ya Rasulullah, ya Rasul, minta tolong bacakan untukku Al-Quran." Maka beliau pun menyampaikan, "Iqra' thalathan min zawati alif lam ra." Bacalah 3 surat dari surah-surah yang awalnya itu alif lam ra. Ya, apa surah-surah yang awalannya itu alif lam ra jamaah sekalian? Surah-surah yang awalannya alif lam ra itu ada kurang lebih 5 surat jamaah sekalian. 5 surat diantaranya surah Yunus, surah Hud, termasuk juga surah Yusuf, surah Ibrahim, dan surah Al-Hijr. Ya, kan di hadis ini tidak disebutkan surat apa saja, tapi surat-surat yang awalannya alif, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra. Nah, itu kalau kita lihat dalam mushaf ada 5 surat. Yunus, Hud, kemudian surah Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Nah, lalu orang itu bilang begini, sahabat tadi, "Kabirat sinni ya Rasul, usiaku sudah lanjut." Ya maksudnya aku enggak mampu ya Rasul membaca surah-surah tersebut. Aku enggak mampu. Wallahu alam yang dimaksud ya, apakah yang dimaksud enggak mampu tadi setiap hari membaca itu semua sampai habis yang ada alif lam ra-nya? Intinya aku enggak mampu ya Rasul. Wastaddat qalbi, dan hatiku sudah berat ya Rasul. Kemudian wa ghaludha lisani, ya lisanku sudah semakin berat. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan lain. Faqra thalathan min zawati hamim, bacalah surah-surah yang ada hamimnya. Hamimnya. Nah, ini kita periksa dalam Al-Quran, ternyata ada 7 surat ya, yang awalannya hamim. Lah, subhanallah 7 surat itu berurutan teman sekalian. Yang pertama surah Ghafir, atau Al-Mu'min, yang kemudian yang kedua surah Fussilat, yang ketiga surah Asy-Syura, kemudian surah Az-Zukhruf, kemudian surah Ad-Dukhan, kemudian surah Al-Jathiyah, kemudian surah Al-Ahqaf. 7 surat. Lalu orang itu bilang begini, dia mengatakan,
Seperti ucapan yang pertama, ya Rasul, aku sudah lanjut usiaku, ya hatiku sudah berat, lisanku sudah berat, gitu. Minta keringanan lagi. Ya, mungkin yang difahami orang tadi 7 surat itu berarti dibaca apa? Setiap hari. Ya, meskipun di sini beliau menjelaskannya zawat, ya, surah-surah yang ada hamimnya. Jadi kalau kita periksa ada 7, mungkin yang difahami sahabat tadi baca semuanya dalam 1 hari. Mungkin itu yang dimaksud oleh sahabat tadi. Lalu sahabat itu bilang, ya Rasulullah, akrini suratan jami'ah. Ya Rasul, pilihkan aku, bacakan untukku surah yang mencakup saja. Ya, maksudnya mencakup tapi ringkas itu, mencakup ya Rasul. Maka Nabi SAW pun membaca surah Az-Zalzalah. Nah, jadi dari yang asalnya agak panjang turun kepada yang tidak terlalu panjang, kemudian yang ringkas dari Az-Zalzalah. Beliau membacakan Az-Zalzalah sampai selesai surah Az-Zalzalah. Nah, setelah selesai, orang itu bilang begini, ya, polos sekali ya sahabat ini, masya Allah. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasul, aku nggak akan nambah selama-lamanya, nggak akan nambah. Itu saja yang nanti saya bisanya itu, nggak akan nambah. Maksudnya wiridku, ya kebiasaanku nanti baca Quran, aku lebih konsen ke surah yang ringkas tersebut. Lah orang itu lalu berpaling meninggalkan Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, aflaha ar-ruwaijil, aflaha ar-ruwaijil. Ya, maksudnya sederhananya itu berbahagialah orang tadi, berbahagialah orang tersebut. Artinya kalau dia komitmen terus, walaupun itu saja yang dipegangi, sudah beruntung dia. Aflaha ar-ruwaijil. Nah, ini barangkali kata Syekh Abdul Razak yang membuat Syekh bin Bas itu memberikan saran mulai dari Az-Zalzalah berdasarkan hadis tadi. Meskipun di hadis tadi hanya disampaikan surah Zalzalah saja, tidak disebutkan sampai An-Nas Azal, tapi Syekh bin Bas memberikan masukan Az-Zalzalah sampai An-Nas. Nah, ini menarik sama sekalian hadis ini. Nah, fa idza iktafal ami, apabila seorang, kata Syekh Abdul Razak, apabila seorang yang awam itu kebanyakan manusia ya, bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan dari tulabul ilmi, dia keumuman kaum muslimin, dia hanya mencukupkan Az-Zalzalah sampai An-Nas atau sebagian darinya, maka itu sudah cukup. Ya syukur-syukur kalau lebih gitu ya. Tapi kalau dia hanya mampunya itu, dia mengimani seluruh Al-Quran, tapi yang bisa hanya itu surah-surah pendek sama sekalian, maka ini sudah cukup, sangat cukup baginya. Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan diri kita ya, termasuk saya sendiri misalnya, dari Al-Quran itu mungkin surah yang paling sering kita baca selain Fatihah, Pak, Al-Ikhlas gitu ya. Diakui atau tidak ya, saling sering dibaca itu. Berarti kan kembalinya ke surah ringkas sama sekali. Maka di sini arahannya seperti itu untuk keumuman kaum muslimin. Kalau dia nggak mampu semua Al-Quran, paling tidak surah-surah yang ringkas, itu sudah cukup baginya. Daripada enggak sama sekali ya, daripada enggak sama sekali, fokuskan kepada itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bi sya'ni hadzal rajul alladhi azama 'ala al-iktisar azalzalah 'ala zalzalah wahdaha. Ya, jadi Nabi sallallahu menyampaikan hal itu dalam surah atau dalam dialog tadi untuk mencukupkan terakhirnya pilihannya pada surah Zalzalah. Dan beliau bersabda aflaha, ya beruntunglah. Ya. Bagi siapa? Siapa orang yang hafidhoha, menghafalnya atau menambahnya ya dengan surah-surah yang lain. Insyaallah termasuk muflihin, mereka yang berbahagia. Nah, manhaj ini jamaah sekalian, manhaj ini di dalam metode pengajaran ini itu ada tusajji katsiran. Ini bisa memotivasi keumuman kaum muslimin ya untuk belajar. Karena dia nganggap ternyata insyaallah saya bisa meraih, insyaallah saya bisa. Ternyata tidak harus semua ada 16 surah. Itu maksudnya seperti itu. Untuk apa? Mempelajari dan menghafalnya. Ketika dikatakan kepada keumuman kaum muslimin, kadar yang kau butuhkan, kadar ini dari surat-surat ini, Zalzalah sampai An-Nas, maka dia akan merasakan ya kadar tersebut itu akan memotivasi dirinya dengan kadar yang mudah tadi, sehingga semakin besar himmahnya, keinginannya, semangatnya. Nah, min haitsu al-hifdzu wa min haitsu al-fahmu, ya, jadi dia akan termotivasi untuk menghafalnya kemudian memahaminya. Ya, jadi 16 surat tersebut diupayakan untuk apa? Dihafalkan, kemudian difahami makna-maknanya. Baik.
sebelum yang lain ya. Kalau misalnya masih ada kesempatan, dia ada kemudahan ya nambah yang lain, surah-surah yang lain. Tapi ini fokuskan dulu gitu Jamaah sekalian. Hatta takuna tilawatahu li hadhihi suwar an fahmin li ma'aniha ya, supaya ketika dia baca 16 surat tadi dia faham maknanya, dia faham kandungannya, karena itu dikhususkan. Ya, penting untuk dikhususkan Jamaah sekalian. Seandainya dikhususkan di masjid-masjid halaqah-halaqah ya, untuk keumuman kaum muslimin, dikhususkan pada surah-surah tersebut. Waman akmalaha, kalau dia sudah selesai lalu dikatakan engkau telah sempurna mempelajari apa yang kau butuhkan. Nah, ini masukan Syekh Razak ya. Jadi dipelajari di masjid-masjid, tidak semua tafsir, tapi paling tidak 16 surat tadi untuk keumuman kaum muslimin. Kalau sudah selesai belajar sampai selesai Al-Fatihah azal-azal sampai An-Nas, maka dikatakan kepada orang tadi engkau telah sempurna menyelesaikan apa yang engkau butuhkan. Ya, supaya dia senang, supaya dia teguh, mantap hatinya untuk terus ya konsen kepada surah-surah tadi. Nah, kalau dia kepingin nambah surah-surah yang lain yang lebih panjang sama sekalian setelah Az-Zalzalah dan seterusnya dari Al-Quran, maka dia bisa iltahaqa bil halaqat, dia bisa ngikut ya, bergabung dengan halaqah tahfidz Quran sempurna. Berarti secara menyeluruh dia beralih ke jenjang halaqah yang menghafalkan Al-Quran, tujuannya seluruh Al-Quran. Kalau tadi 16 surat, sekarang semuanya. Berarti levelnya lebih tinggi. Umpama dia nggak mampu, ya sudah 16 itu sudah luar biasa. Nah, rubbama atqana ba'duhum fi syahrin wa rubbama fi syahrain bihasabi maqdiratihi wa hafidatihi. Nah, bisa jadi sebagian orang dari keumuman kaum muslimin itu dia akan menguasai 16 surat tadi, ada yang 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi berbeda-beda ya. Ada orang yang mungkin bacanya lancar, kemudian ini bisa 1 bulan. Ada mungkin yang perlu diperbaiki bacaannya dan seterusnya, juga difahamkan maknanya, bisa sampai 2 bulan, sesuai dengan makdirahnya, kemampuannya dan daya tangkapnya. Jadi tujuannya bacaannya dibenarkan, kita upayakan dia hafal, kita fahamkan maknanya. Nah, targetnya 3 ya. Jadi membaca dengan benar, menghafal, memahami makna ringkasnya, Maka metode ini, manhaj ini penting ya, sehingga orang awam, keumuman kaum muslimin itu akan merasakan bahwasanya duduknya dia sesuai dengan kadar yang diinginkan tadi, bukan kadar yang berat baginya. Ya kan, ada sebagian orang itu nggak mau ke pengajian mungkin karena merasa berat atau yang lain. Nah, di sini disampaikan tafsirnya hanya 16 surat, Fatihah, Zalzalah sampai An-Nas, ya, sehingga dia merasa tertarik ya untuk menghadiri. Ya, ketika dikatakan tafsir Al-Baqarah, mungkin nggak semua orang mampu ya sama sekalian. Mungkin yang tersampaikan 2 atau 3 ayat setiap pertemuan, tapi di sini cepat ya, tek gitu ya, sampai An-Nas gitu ya. Bukan berarti ya ini, tapi menyesuaikan ya, karena keumuman kaum muslimin tadi kemampuannya seperti itu, waktunya mereka juga terbatas ya, mungkin karena kesibukan dan yang lain. Kita landasi dengan pokok-pokok dari Al-Quran tadi. Ya. Nah, caranya di sini sama sekalian ya, menyambung dari yang lalu, cara pengajarannya di sini yang pertama langkahnya. Langkah pertama mentalkinkan. Apa maksudnya mentalkinkan? Yaitu hendaknya mentalkinkan di hadapan mereka seorang imam. Imam di sini maksudnya imam masjid tersebut. Atau mukri, ya, mukri itu ya yang bacakan, yang ngulang ngajinya tersebut. Atau hafiz. Ya. Kalau ada hafiz ya alhamdulillah. Bisa juga yang bacakan Al-Quran dia menguasai, atau imam dari masjid tersebut. Ya, berarti kan nyambung juga ya, interaksi antara imam dengan jamaah salat di masjid tersebut. Atau mukri atau hafid. Ayat, satu ayat ya ditalkinkan. Fayukarrir ala masami'ihim al-ayat al-ula marratan wa marratain ya. Jadi 1 ayat dibaca 1 kali atau 2 kali. Begitulah Al-Quran diambil dengan talqin,
Ya, mereka mendengar dulu dengan pendengaran yang benar. Langkah yang kedua jamaah sekalian, langkah yang kedua, yaqra'una ma sami'uhu. Nah, sekarang muridnya atau yang mengaji itu disuruh membaca, disuruh mengulang. Dari situ akan ketahuan bacaannya. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau ada yang perlu dibetulkan dari makharijul huruf atau tajwidnya, dibenarkan. Itu maksudnya tashihan lil qiraah, membenarkan bacaan dari yang mengaji tadi. Nah, yang ketiga caranya jamaah sekalian, kata beliau, al-hifdzu, menghafalkannya. Fayahfadz hadzal ladzi talaqqanahu wa qara'ahu baina yaday syekh wa sahaha lahu hifdzan sahihan, berusaha menghafalnya. Wa yukarriruhu hasabal kifayah, ya, dia mengulanginya secukupnya. Ada manusia sama sekalian itu yang untuk menghafal itu dia perlu mengulang sebuah surah khamsina marrah, 50 kali. Masya Allah. Ada sebagian orang perlu mengulang sebuah surat mi'ata marrah, 100 kali. Ya, Masya Allah. Ada sebagian orang 200 kali. Mungkin gak ada di antara kita ya sampai sebanyak itu ya. Mungkin orang biasanya kan mau menghafal berat ditinggalkan ya. Tapi ternyata mengulang ya. Ada yang sampai 50 kali, 100, ada yang 200. Ini insya Allah dijamin hafal, insya Allah. Kalau nggak percaya coba jamaah sekalian ya, ambil salah satu ayat dari Al-Quran, coba ulangi 100 atau 200 kali, insya Allah hafal, insya Allah. Nah, ini kemampuannya berbeda ya. Ada yang sekian kali, ada sebagian orang itu yang cepat ya hafalannya. Ya, kalau para ulama itu mungkin sekali hafal langsung ya. Tidak hanya Al-Quran tapi ucapan ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita ya, termasuk saya sendiri, harus ya berulang-ulang ya misalnya. Ya, ini berbeda-beda kemampuannya. Supaya jamaah sekalian, hafalannya itu mahfudhoh, ya, meresap. Hifdzan mutqanan, ya, dengan hafalan yang mutqin. Hafalan mutqin itu hafalan yang mantap jamaah sekalian. Ada orang itu yang hafal tapi banyak kelirunya, itu tidak mutqin. Kalau mutqin itu hafal yang bahasa kita itu ya, hafal yang mantap ya, hafal yang benar-benar hafal, itu mutqin jamaah sekalian. Baik. Yang ketiga, yang keempat jamaah sekalian, disarah, dijelaskan apa yang perlu dijelaskan dari surah-surah tersebut, ditafsirkan makna dari surah-surah tersebut dari Fatihah, Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ya, tentu dengan tafsiran yang mudah, karena ada tafsir itu yang dalam, ada yang ringkas. Ya, bisa menggunakan tafsir misalnya Al-Muyassar, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, ini tafsir-tafsir yang ringkas diantaranya. Nah, di sini setelah beliau menyampaikan 4 langkah untuk menyampaikan surah-surah tersebut, ya, ini baik kepada keumuman kaum muslimin ya, termasuk kepada anak kita penting ya, mendrill 4 surat tadi, baik dari sisi talqinnya, pembenaran bacaannya, hafalannya, syarahnya. 16 surat tadi. Ya, gitu aja Mas sekali. Meskipun mungkin dia sudah ngaji ya, dia sudah mondok misalnya, dia sudah sekolah dan seterusnya, jangan kita hanya menggantungkan dengan itu, perlu diperiksa lagi di rumah kepada anak kita tadi ya, untuk disimak lagi, dia dimantapkan lagi 16 surat tadi. Ya, gitu ya. Jadi orang tua tahu ya, anaknya sudah benar-benar bisa baca, hafal ataukah tidak 16 surat tadi. Baik. Nah, sekarang di sini untuk menyempurnakan faedah, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkeinginan jamaah sekalian untuk menyampaikan tafsir ringkas ya dari 16 surat tadi. Dimulai dari Fatihah sampai An-Nas tersebut, 16 surat. Ya, untuk menyempurnakan faedah. Baik, kita mengikuti kitabnya ya. Jadi di sini beliau sampaikan surah Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, sampai akhir surah. Nah, kata beliau isti'adah. Nah, isti'adah itu jamaah sekalian disyariatkan fi kulli marra yatlu fihal muslim, ya, setiap kali seorang muslim mau membaca Al-Qur'an jangan lupa baca
isti'adzah, disyariatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tujuannya jemaah sekalian untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan supaya dijaga jemaah sekalian dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kok mau baca Quran, baca isti'adzah? Karena syaitan itu sangat berkeinginan untuk menyimpangkan hamba tadi dari Al-Quran. Jadi kan kadang-kadang seseorang itu baca Al-Quran baru baca sejenak sudah ditutup. Jadi nggak kuat dia membaca Al-Quran. Maka kita berlindung kepada Allah. Apapun godaan syaitan, berlindung kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau dalam sholat cukup di awal cukup di awal rakaat pertama itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di luar sholat setiap bacalah ta'awudz di awal mau membaca Al-Quran. Maka disyariatkan bagi seorang hamba untuk membaca isti'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Baik. Kemudian syaitan itu jemaah sekalian, syaitan itu al-ati al-mutamarrid jadi makhluk yang durhaka, yang menyimpang jemaah sekalian, yang menyimpangkan hamba-hamba Allah, menyimpangkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginannya hanya itu, untuk bagaimana sebanyak-banyaknya manusia menyimpang dari ajaran agama, tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya menemaninya kelak di neraka waliyadzubillah. Ar-rajim maksudnya al-matrud, al-mub'ad, al-mal'un Jadi rajim itu artinya matrud, yang terusir, al-mub'ad yang dijauhkan, al-mal'un yang dilaknat. Kalau kita lihat terjemah ar-rajim itu apa? Terkutuk Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim ini disebut basmalah jemaah sekalian. Istilah ringkasnya itu basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Gitu lengkap bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu jemaah sekalian kata beliau ayat dari Al-Qur'an. Yu'ta biha baina yaday tilawah kulli surah. Jadi bismillah itu bismillahirrahmanirrahim sebagai awalan di setiap surah, setiap surat kecuali satu surat. Siapa yang tahu jemaah sekalian? Surat apa? At-Taubah, benar sekali, atau Al-Baro'ah. Itu yang enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi yang lain ada. Jadi kalau kita baca awal surat, habis membaca ta'awudz baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak awal surat, di tengah cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu ayat tersebut. Nah, bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu adalah kalimat isti'anah billah kalimat ucapan permohonan kita kepada Allah, isti'anah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari membaca basmalah di awal tilawah yaitu apa? Man yatlu kitab Allah yabda tilawatahu musta'inan billah. Dia mohon pertolongan supaya dimudahkan. Kalau mau melakukan apa-apa itu kan baik sekali kita mengucap bismillah. Supaya dimudahkan urusan kita, termasuk dalam hal ini dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jadi lafaz bismillah baknya itu isti'anah, bak isti'anah dengan menyebut nama Allah. Akan gitu terjemahnya, dengan menyebut nama Allah. Mutabarrikan, kita mengharap barokah dengan menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah lafdzul jalalah. Bismillah, Allah lafdzul jalalah, alam Allah, nama yang menunjukkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata salah seorang ahli bahasa Arab, seingat saya Imam As-Sibawayh, seingat saya, atau Imam Al-Kisai itu menjelaskan a'raful ma'arif itu adalah Allah. A'raful ma'arif. Jadi kan ada nama-nama sesuatu nama ini, nama ini. Nama yang paling diketahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. A'raful ma'arif, lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Lah makna Allah apa coba sekalian? Apa makna Allah, lafzul jalalah Allah?
Dzul uluhiyah wal ubudiyah, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Itu makna Allah. Kalau kita ditanya orang apa makna Allah, maka jawabannya yang berhak untuk disembah dan ibadahi atas seluruh makhluknya. Baik. Ya, jadi ketundukan kita, kehancuran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya kita hanya menyembah. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah dua Asmaul Husna, ya, dari 99 Asmaul Husna ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, dua nama Allah yang mustaq, ya, terambil dari kata rahmat, rahmah. Nah, darinya Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahim ini lebih khusus, ya, sifatnya lebih khusus. Allah memberikan, ya, kasih sayangnya, Allah menyayangi jamaah sekalian kepada auliya'ahu, ya, kepada mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah, ya, mereka yang beriman, bertakwa. Asfiya'uh, ya, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini kepada 4 golongan, ya, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah. Baik, alhamdulillah, jamaah sekalian, merupakan pujian, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji. Karena itu di sini menggunakan ma'rifah al. Segala puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbil alamin, Rabb sekalian alam, ya, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Itu makna Rabb. Dan kita mengucapkan ya Rabbi, Rabbi ighfirli, Rabbana. Rabb itu artinya, maknanya Khaliq, Al-Khaliq yang maha menciptakan, yang maha memiliki, yang maha mengatur segala urusan. Tidak ada sekutu baginya, dialah Rabb sekalian alam. Nah, alamin itu siapa jemaah sekalian? Alamin itu man siwallah, siapa saja selain Allah masuk alam. Termasuk kita, manusia, jin, para malaikat, gunung, langit, bumi, dan semua alam semesta ini masuk alamin. Rabb satu, alamin banyak jumlahnya, alamin, berjenis-jenis beragam. Ar-Rahmanir Rahim, ya, di ayat yang selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, Allah yang maha merajai hari pembalasan. Ya, kenapa di sini kok Maliki yaumiddin, Allah yang maha merajai hari pembalasan, padahal Allah maha merajai dunia dan akhirat? Ada yang mencoba menjawab jemaah sekalian? Kenapa kok Allah yang maha merajai hari pembalasan, Maliki yaumiddin, padahal Allah Tuhannya, Rabbnya, pemiliknya dunia akhirat? Kalau hari pembalasan berarti nanti, ya, apa rahasianya jemaah sekalian? Ya, kata ahli tafsir, karena di waktu itulah akan tampak butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala, semua tunduk dalam keadaan menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka tampak kemaharajaan. Dialah yang maha merajai, Maliki yaumiddin. Nah. Ya, jadi Maliki yaumiddin, ad-din di sini, din itu agama, ya, tapi di sini maksudnya pembalasan. Yang maha merajai hari pembalasan, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul hisab, hari hisab. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan, ya, kemudahan kepada kita di hari pembalasan dan hari hisab tersebut jemaah sekalian. Karena kita ngadepinya itu sendiri-sendiri, ya. Jadi nggak bisa bersama keluarga atau yang lain, ya. Jadi sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan, ya, amal perbuatan kita. Karena itu kata Syekh Abdul Razak, di antara Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala itu Ad-Dayyan. Ya, selain Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan yang lain, Allah Ad-Dayyan. Apa Ad-Dayyan itu? Al-Mujazi, yang memberi balasan, Al-Muhasib, yang memberikan apa? Hisab kepada hamba-hambanya.
yang menghisab hamba-hambanya. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya. Di sini terdapat pelajaran pentingnya mengikhlaskan ibadah dan juga isti'anah. Mohon pertolongan, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga didahulukan iyyaka. Ya, kalau secara lafaz itu bisa na'buduka wa nasta'inu bika. Kami menyembahmu ya Allah dan kami mohon pertolongan kepadamu. Tapi ayatnya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Didahulukan iyyaka wa iyyaka nasta'in, untuk menunjukkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, maksudnya dullana, tunjukilah kami Allah, berilah kami taufik ya Allah untuk meniti jalan yang lurus. Ya, kenapa kita mohon jalan yang lurus? Supaya diberi keteguhan sampai akhir hayat kita di atas siratal mustaqim, di atas ilmu yang bermanfaat, di atas amal soleh, di atas agama kita. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Ya, ditafsirkan ada 4 golongan, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, yang mereka menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Artinya mereka ya belajar, mendalami ilmu, ya mereka juga ngamalkan. Ya, mereka belajar, ya juga ngamalkan. Itu ilmunya bermanfaat, mereka juga melakukan amal soleh. Ya. Ya, kalau kita perhatikan sahabat juga seperti itu ya sahabat sekalian. Artinya semua sahabat itu tidak berada di keadaan yang sama. Ada yang ulamanya sahabat, ada sahabat yang tadi kita jelaskan ya, baca di waktu sahur seperti itu. Jadi berbeda-beda para sahabat. Ya, jadi lakukan apa yang kita bisa dari ilmu yang bermanfaat, amalkan. Ghairil maghdubi alaihim, ya bukannya jalannya orang-orang yang dimurkai. Mereka adalah golongan Yahudi dan yang meniti jalan mereka. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Waladhdallin, tidak pula jalannya orang-orang yang tersesat. Mereka adalah Nasara, dan siapa yang meniti jalan mereka, mereka beramal tanpa didasari basirah atau ilmu. Ya. Ini jamaah sekalian, surah yang pertama, yang mana surah ini dibaca dalam setiap sholat. Dan disebutkan di sini hadis yang panjang, yang mana ringkasnya adalah Allah membagi sholat, yaitu surah Fatihah, antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Ketika hamba itu mengucap dalam sholatnya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba itu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ya sudah ya, Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika dia mengucap Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani abdi, hambaku mengagung, memuliakanku. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku berhak atas apa yang dia pinta. Kalau dia mengucap ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, Allah menjawab ini adalah untuk hambaku dan hambaku berhak atas apa yang dia minta. Ya, untuk jumlah ayatnya ada sebagian ulama, seluruh ulama sepakat ya, saya ulangi, ayatnya 7. Cuma di sini yang diperselisihkan apakah ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim ataukah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi semua sepakat jumlah ayatnya adalah 7 ayat. Nah, insyaallah demikian jemaah sekalian pelajaran kita pada hari ini ya. Dan surah Al-Fatihah disebut dengan beberapa nama, di antaranya dengan Ummul Quran. Ya, Fatihah, Ummul Quran. Ketiga apa? Ummul Kitab. Keempat, surah As-Shalah, kan disebut dalam hadis ini. Kemudian yang kelima, surah Ar-Ruqyah. Ya, surah Ar-Ruqyah, karena bisa dibacakan untuk seseorang yang sedang sakit, dibacakan surah Al-Fatihah. Baik, insyaallah demikian kita cukupkan dahulu pelajaran kita jemaah sekalian ya. Pelan-pelan, yang semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk saya terutama dan para jemaah sekalian.
Dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang ya, kepada surah yang berikutnya, yaitu surah Az-Zalzalah dan surah-surah setelahnya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, dipersilahkan. Oke, silakan. Nah, Allahu a'lam bishawab, yang saya ketahui kapan saja surah-surah tersebut dari Al-Quran itu bisa kita membacanya di waktu kapan saja, kecuali yang 3 surah terakhir ya, Al-Ikhlas sampai An-Nas, itu ada waktu-waktu tertentu yang kita ditekankan membacanya. Yang 3 surah terakhir ya, di antara waktu pagi, sore, setelah sebelum kita tidur di malam hari. Kalau Al-Mulk, tabarak wallahu a'lam bishawab, saya belum mengetahui secara khusus ya adanya waktu tertentu. Nah, secara umum kita baca dalam segala keadaan ya Al-Quranul Karim. Mungkin yang bisa untuk kita mencuri waktu membaca Al-Quran jemaah sekalian di tengah kesibukan kita itu waktu berkendara jemaah sekalian. Berkendara itu lumayan ya, cukup menyita waktu, itu bisa kita baca yang kita hafal. Kalau sambil baca kan tidak mungkin ya, karena kita konsentrasi nyetir ya. Nah, itu dari apa yang dihafal diulang. Apa yang kita hafal ya, dari juz amma misalnya, dari surah-surah tertentu kita baca ketika menyetir kendaraan tersebut atau ketika berjalan ya, berjalan kemana gitu, ini sering ya zikir maupun baca Al-Quran. Nah, ini salah satu cara ya, kalau kita belum memiliki waktu khusus untuk murojaah hafalan Quran, itu bisa kita baca sambil ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dulu Imam Khatib Al-Baghdadi itu beliau kalau berjalan megang buku. Jadi masya Allah ya, sambil jalan sambil apa? Baca. Jadi, ulama dulu kayak gitu ya. Jadi masya Allah, sanggeng apa? Perhitungan terhadap waktu. Karena itu cukup nyita waktu juga ya, berjalan, perjalanan. Ya karena itu Imam Ibnu Qayyim itu dalam safar itu sampai bisa mengarang buku, ya mengarang buku. Jadi karyanya beliau apa? Zadul Ma'ad ya fi hadi khairul ibad, waktu perjalanan haji. Nah, demikian. Ada yang lain yang ditanyakan? Jelas insyaallah sama sekalian ya. Ya, nah silakan. Apa itu? Di awal membaca? Ya. Ya, silakan. Silakan. Cuman yang saya ketahui di awal rakaat sudah membaca itu sudah cukup. Tapi kalau bismillahnya kita ulang setiap mau baca surah awal, baca bismillah. Misalnya rakaat pertama baca Fatihah kan pasti baca bismillah. Habis Fatihah baca surat yang lain dari awal berarti bismillah dulu. Kalau dari tengah tidak. Kalau dari tengah kan tidak perlu bismillah, dari awal baca bismillah. Rakaat kedua juga begitu. Tapi a'udzunya wallahu a'lam bishawab yang saya ketahui cukup di awal salat. Habis baca apa? Istiftah, baca ta'awudz, lalu baca Fatihah. Ya, jadi semua ulama sepakat ya Fatihah dibaca bismillahnya. Ya, cuman perbedaannya yang sholat jahriyah itu ya, apakah dikeraskan basmalahnya atau tidak. Tapi baca semuanya, baik yang pelan maupun yang mengeraskan. Insyaallah demikian. Ya, sambil kita targetkan jemaah sekalian ya, sambil mempelajari kitab ini yang nantinya akan kita pelajari Fatihah, Az-Zalzalah sampai An-Nas, sambil kita targetkan bisa menghafal 16 surah tersebut. Yang sudah hafal alhamdulillah diistiqomahkan, yang belum sambil kita targetkan bisa menghafal Az-Zalzalah sampai An-Nas insyaallah taala. Baik, ini untuk diri kita sendiri ya, masyaallah. Sekian insyaallah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi kita cukupkan jamaah sekalian. Mengingat syurupnya jam 5.18 ya. Khairan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.